Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sani. Dari sini saya ingin mempresentasikan tentang skincare yang sebagai investasi membangun rutinitas kecantikan yang efektif. Yang pertama, di sini ada definisi skincare sebagai investasi. Skincare juga bukan hanya tentang meningkatkan penampilan dalam jangka pendek, tetapi merupakan investasi yang mendukung kesehatan kulit untuk waktu yang lebih lama. Apa sih itu skincare? Skincare itu adalah serangkaian perawatan kulit yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan kulit, terutama kulit pada wajah. Skincare melibatkan penggunaan produk dan praktik tertentu untuk melindungi kulit kita dari faktor eksternal, memperbaiki kondisi kulit, dan menjaga berbagai masalah kulit, seperti jerawat, penuaan diri, atau kekeringan. Merawat kulit bukan hanya untuk penampilan saat ini, tetapi juga untuk mencegah masalah kulit di masa depan, seperti penuaan dini dan kerusakan akibat sinar matahari. Terus juga ada manfaat penggunaan skincare. Manfaat penggunaan skincare itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama ada mencegah penuaan diri. Dengan melakukan perawatan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko munculnya kerutan, garis halus, dan kulit yang kendur. Meningkatkan kepercayaan diri. Kulit yang sehat dan terawat dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, terutama dalam interaksi sosial. Terus yang ketiga ada deteksi masalah kesehatan. Perawatan rutin memungkinkan identifikasi masalah kulit sejak dini, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Nah, kita juga harus memahami jenis-jenis kulit kita, karena kulit kita itu ada kulit kering, kulit sensitif, kulit kombinasi, kulit berminyak, kulit yang berjerawat gitu kan. Terus kalau yang kulit kering itu ciri-cirinya kulitnya kerasa kencang, kasar, mudah terkelupas, dan terlihat kusam. Kalau yang kayak kita gini-giniin aja tuh udah muncul apa sih bekas kuku kita gitu loh. Terus penyebabnya itu kekurangan minyak alami atau kelembapan pada lapisan kulit. Nah, cara merawatnya gimana sih? Gunakan pelembab berbasis minyak atau bahan yang melembabkan, seperti hyaluronic acid dan ceramide. Hindari produk dengan alkohol atau pewangi yang dapat membuat kulit kita semakin kering. Kalau yang kulit berminyak itu, kulitnya terlihat mengkilap di area T-zone nih, di area jidat sama hidung biasanya area T-zone. Pori-porinya kelihatan besar dan rentan berjerawat. Penyebabnya produksi sebum atau minyak alami yang berlebihan. Perawatannya gimana? Gunakan pembersih wajah yang lembut, produk berbasis air, dan hindari pelembab yang berat. Pilih kandungan seperti niacinamide atau salicylic acid untuk mengontrol minyak. Terus kalau yang kulit sensitif, mudah teriritasi, kemerahan, terasa perih atau gatal setelah menggunakan produk tertentu, itu kayak reaktif dari kulit kita ke bahan kimia gitu. Contohnya yang kayak misalnya kita nggak cocok pakai satu produk tersebut, terus kita masih pakai, nah itu langsung bereaksi gitu di kulit kita, nanti langsung merah-merah, langsung jerawatan gitu. Terus perawatannya gimana? Gunakan produk yang berjenis hypoallergenic tanpa pewangi dan tes produk baru di area kecil sebelum pemakaian penuh. Jadi kalau bisa kita harus ke booth-nya gitu, ke offline store-nya juga biar kita bisa nanya-nanya ke si mbaknya gitu kayak, oh ini kulit saya, kalau aku sendiri kan kulitnya oily ya, T-zone gitu. Jadi aku biasanya nanya dulu nih ke mbaknya untuk apa sih muka yang kulitnya oily T-zone gitu cocoknya pakai apa sih gitu. Nah, kalau yang kulit normal itu ciri-cirinya seimbang, tidak terlalu kering atau tidak terlalu berminyak, pori-porinya kecil, teksturnya halus dan jarang berjerawatan. Perawatannya gimana? Ya gunakan pembersih lembut, pelembab ringan dan tabir surya setiap hari. Contohnya kayak pakai moisturizer, pakai sunscreen kalau mau keluar rumah gitu. Nah, yang terakhir ada kulit kombinasi. Ciri-cirinya gimana? Berminyak di area T-zone, tapi kering di area pipi. Normal di area pipi, tapi area di T-zone-nya oily. Terus perawatannya kadang memerlukan produk yang berbeda untuk setiap area. Perawatannya gimana? Pilih produk yang sesuai untuk kulit kombinasi, seperti pelembab ringan untuk seluruh wajah dan produk khusus untuk mengontrol minyak di area T-zone. Jadi kombinasi itu campuran antara kulit normal sama oily gitu. Nah, bahaya penggunaan skincare. Penggunaan skincare yang tidak memiliki izin resmi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat membawa berbagai bahaya bagi kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Nah, resikonya pakai pelembab muka atau skincare yang nggak BPOM itu bahannya tuh berbahaya, nggak jelas dari mana. Terus resikonya kalau misalnya kita memakai produk tanpa izin BPOM seringkali mengandung bahan kimia yang berbahaya. Seperti yang kemarin contohnya ada yang Pink Flash tuh, padahal tuh udah digiring-giringi berbagai wanita karena low budget gitu kan, produknya murah. Tapi ternyata ada salah satu produk Pink Flash yang tidak BPOM. Itu ada kalau nggak salah eyeshadow-nya sama lip tint, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Terus efeknya apa sih kalau misalnya kita pakai bahan produk yang nggak BPOM? Iritasi kulit, seperti kemerahan, gatal, atau rasanya tuh muka kayak panas gitu, kayak kebakar. Terus juga membuat lapisan kulit kita jadi rusak, membuat kulit lebih sensitif dan rentan terhadap infeksi. Jadi yang tadinya misalnya kita cuma oily doang, atau normal, atau kombinasi, terus gara-gara pakai produk yang nggak BPOM nih, jadi muka kita jadinya merah, jerawatan, jadi makanya apa-apa harus dipilih-pilih dulu gitu, jadi sensitif. Terus penipisan kulit yang dapat menyebabkan kulit mudah luka dan sulit sembuh. Nah, terus yang kedua ada nggak teruji tuh keamanannya. Resikonya apa sih? Produk tersebut tidak melewati pengujian standar sehingga tidak diketahui dampaknya terhadap kulit dalam jangka yang panjang.
Efeknya apa? Alergi parah atau reaksi kulit lainnya. Terus ada ketidakseimbangan kulit seperti muncul jerawat atau flek hitam. Terus ada kontaminasi mikroorganisme. Resikonya apa? Produk yang tidak terdaftar sering diproduksi dalam kondisi tidak yang higienis, sehingga rentan terkontaminasi bakteri, jamur, atau virus. Karena kan kita nggak tahu ya produk atau skincare apa yang kita pakai nggak BPOM, terbuatnya dari apaan kita juga nggak tahu. Efeknya apa? Infeksi kulit, jerawat parah, dan gangguan kesehatan lainnya. Terus yang keempat ada tidak sesuai standar labeling. Jadi tuh nggak ada jaminan yang kebenaran klaim pada kemasan produk gitu loh. Maksudnya nggak jelas juga brandnya mungkin jelas tapi nggak jelas aja gitu komposisinya gitu, seperti alami atau aman untuk semua jenis kulit. Efeknya penggunaan tidak tahu bahan aktif yang sebenarnya sehingga produk bisa memperburuk masalah kulit. Terus yang kelima ada efek panjang pada kesehatan. Resikonya bahan beracun ini dalam produk dapat terserap ke dalam tubuh melalui kulit. Efeknya apa? Keracunan organ dalam seperti ginjal, hati, dan sistem saraf akibat akumulasi bahan kimia yang berbahaya. Terus ada potensi menyebabkan kanker kulit atau penggunaan bahan kimia ilegal seperti merkuri. Nah, ini ada tips-tips menghindari produk skincare yang berbahaya. Pertama, periksa nomor registrasi BPOM, cek keaslian nomor registrasi melalui situs resmi BPOM atau aplikasi mobilenya. Hindari produk yang mengklaim hasil instan. Produk yang menjanjikan hasil terlalu cepat, seperti pemulihan kulit dalam waktu singkat, biasanya mencurigakan. Biasa tuh ada kan iklan-iklan tok-tok di toko oren tuh yang kayak, oh pakai ini kalian bisa sembuh dalam waktu seminggu. Itu harus dicurigain, kenapa bisa cepat dalam waktu seminggu bisa putih gitu. Terus belinya harus tempat yang resmi, tempat offline store yang resmi atau online store yang resmi tapi udah brandnya tuh udah gede gitu, udah centang biru. Terus cek kemasan dan label, pastikan informasi bahan, produsen, dan tanggal kadaluarsanya tertera dengan jelas. Nah ini sebenarnya agak out of topic, jadi sebenarnya saya juga punya kelihatan nggak ibu maaf, saya di sini ada putih-putih kalau kelihatan nih. Ini adalah vitiligo, saya nggak tahu dari mana, cuman katanya autoimun dan tante saya juga punya vitiligo itu karena kimia pakai kutek. Jadi numbu vitiligo kayak gini, dan ini nggak menular. Tapi kalau saya kena autoimun, jadi munculnya kayak ini vitiligo. Vitiligo itu apa? Vitiligo itu adalah kekurangan pigmen. Tapi nggak di sini doang, saya punya ada di beberapa bagian tubuh saya. Tapi ini nggak berbahaya dan tidak menular, cuman harus menjaga kesehatan makanan. Nah, seperti yang tadi kita bahas, BPOM atau enggak BPOM-nya saya kurang tahu. Cuman, saya ini kan agak centil ya, bukan agak lagi, emang centil, cegil gitu. Dan seperti yang teman-teman saya tahu gitu, teman-teman di story WhatsApp, di Instagram, teman kampus, teman sekolah, dan lain-lain, saya pribadi memang sangat amat menyukai make up. Dan saya juga mempunyai brand make up yang tadi kayak Pink Flash. Ada ini produk Pink Flash yang saya pakai, ini ada eyeshadow-nya sampai kebuka begini gitu. Terus ada saya pakai maskaranya, pakai lip tint-nya, nih ada banyak. Terus saya pernah mendapatkan ini tuh kayak buat nyuci brush-nya gitu dari Pink Flash. Terus untuk mengetahui BPOM atau enggak BPOM-nya, ini bukan Pink Flash, ini Madame G, sorry. Ini bisa lihat dari ini. Ini kan ada scan-nya nih sama ada barcode-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini untuk mengetahui BPOM atau tidak BPOM-nya. Kayak bisa ngecek aja gitu nih beneran apa enggak sih gitu, asli apa palsu sih gitu. Untuk barang-barangnya sendiri aja saya pribadi juga tidak pernah melihat, bukan pernah nggak pernah lihat ya, maksudnya nggak pernah tahu gitu nih BPOM atau nggak BPOM, main asal beli aja. Apalagi di kalangan perempuan-perempuan ini di toko oren, di tok-tok banyak produk yang murah gitu kan. Contohnya kayak foundation, muka cuma satu tapi foundationnya ada 4. Mana ya satu lagi? Nih. Foundation saya ada 4 dari berbagai brand yang berbeda. Ada dari Wardah, ada OMG, ada OMG yang beling, sama ada OMG yang plastik. Kelihatan nggak? Ini bukan OMG, ini YOU. Ini jatuhnya jadi kayak saya nge-review makeup ya. Tapi itu balik lagi ke masing-masing permasalahan kulit. Karena saya sendiri sebenarnya kombinasi, karena saya suka oily di area T-zone, tapi saya agak sedikit kering juga di area sini gitu. Tapi saya pribadi nggak pernah melihat, kalau maksudnya kayak kalau beli skincare atau makeup tuh nggak pernah ngelihat kandungan gitu, kandungannya apa, untuk kulit oily apa, sensitif atau apa, nggak pernah cari tahu gitu. Jadi yang menurutku cocok di kulitku, cocok di shade kulitku, masuk di shade makeupku, ya udah aku beli gitu. Kayak apa ya, kalau misalnya di tok-tok atau di toko oren gitu kan banyak tuh yang menjual produk murah walaupun bukan dari offline store-nya. Contoh kayak ini. Bentar. Kayak ini primer dari Hanasui. Nih, ini sebenarnya tuh nggak beli dari official store yang Hanasui gitu. Ini nemu di toko oren, terus ngelihat harganya lebih murah daripada official store-nya. Aku beli gitu. Jadi
Alhamdulillah kulitku gak pernah rusak, amit-amit sama bayi, jangan sampai. Jadi aku selama ini memakai produk selalu aman. Walaupun harganya murah kayak under 50, tapi masih aman bagi kulitku. Jadi kalian jangan macam-macam, karena kulit orang kan beda-beda. Mungkin ada yang cocok emang barang murah, ada yang gak cocok sama barang murah gitu, cocoknya barang mahal. Cuman karena kulitku alhamdulillah baik-baik saja, jadi aman-aman aja. Oke, mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penyakit vitiligo. Ini yang ada di sini. Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar. Area kulit yang memudar biasanya bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya yang kayak cuman setitik garis, bukan setitik garis, setitik warna putih, tapi nanti lama-lama bisa melebar seperti ini. Kelihatan nggak? Nih pakai jadi gini. Nah, nih kayak gini nih. Cuman tadinya cuma sedikit nih. Maaf, nanti lama-lama bisa jadi begini gitu, jadi nambah gitu. Jadi melebar gitu misalnya. Terus dulu sebenarnya waktu saya SMP, saya pernah ada vitiligo di hidung. Tapi nggak ngerti dan nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Terus muncul di area mata. Nih masih ada sedikit aja. Terus itu sempat ke dokter. Kalau yang di hidung ini belum sempat ke dokter, tapi yang di mata ini sempat ke dokter dan memudar. Terus gang berjalannya waktu muncul di daerah tangan sama di daerah bagian tubuh. Selain bisa menyerang area kulit manapun di tubuh, vitiligo juga dapat terjadi di bagian dalam mulut, mata, rambut, dan area kelamin. Vitiligo tergolong penyakit kulit yang tidak menular, yang berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Diperkirakan 0,5-1% orang di dunia ini yang mengalami vitiligo. Meskipun dapat menyerang semua orang, vitiligo umumnya menyerang kelompok usia 10 tahun sampai 30 tahun, dan lebih jelas terlihat pada orang yang berkulit hitam. Penderita vitiligo adalah orang yang sehat dan sama seperti orang pada umumnya. Meski bukan penyakit yang dapat mengancam jiwa, tetapi penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami stres dan gangguan citra diri akibat penampilannya. Contoh yang kayak insecure. Insecure tuh salah satu yang pernah aku alami karena mempunyai vitiligo. Jadi yang kayak, aduh nanti kalau misalnya kenalan sama orang, sama cowok misalnya atau sama perempuan, salaman, nanti dia mendatangkan kita kayak, ih putih-putih. Karena orang awam yang nggak tahu vitiligo tuh biasanya mengira ini tuh panuan. Jadi kadang harus diperjelas lagi, ini bukan panu, ini vitiligo gitu. Penyebab dan faktor risiko vitiligo. Warna kulit, rambut, dan mata dihasilkan oleh sel pigmen tubuh yang bernama melanin. Melanin juga berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Pada para penderita vitiligo, melanin berhenti memproduksi warna atau pigmen tubuh. Akibatnya muncul bercak di putih di kulit dan uban di rambut. Sebenarnya untuk vitiligo sendiri itu ada obatnya sama salepnya. Terus harus berjemur tiap pagi. Jadi harus nunjukin ininya terus ke sinar matahari. Belum diketahui mengapa melanin berhenti memproduksi zat pigmen tubuh. Tetapi kondisi tersebut diduga terkait dengan sejumlah faktor. Kelainan genetik yang diturunkan, kayak turunan dari keluarga, kayak ada keluarga yang punya vitiligo, terus kayak bisa nurun gitu ke cucu, anak, atau ke cicit gitu. Penyakit autoimun seperti penyakit Graves, penyakit Hashimoto, dan diabetes tipe 1. Paparan sinar matahari, paparan bahan kimia, dan stres. Jadi nggak boleh pakai bahan-bahan kimia kayak kutek, nail art gitu gak boleh gitu. Gimana karena emang anaknya saya bandel, jadi saya sempet kutek gitu. Terus stres juga bisa mengakibatkan vitiligo. Gejala lain vitiligo meliputi hilangnya pigmen warna di rambut, janggut, bulu mata, dan alis sehingga terlihat seperti uban. Hilangnya pigmen warna di bagian hitam mata, bagian dalam mulut dan hidung, serta di area kelamin. Bagian tengah bercak berwarna putih, sedangkan tepinya kecoklatan dan kemerahan. Jadi kayak gini. Jadi kayak ininya putih tapi ininya hitam. Dulu waktu sempat berobat, ininya udah warna merah, jadi kayak sempat mengudar gitu loh warna putihnya. Jadi balik ke kulit semula, ke warna semula maksudnya. Terus nyeri dan gatal di area kulit yang terkena vitiligo, cuman untuk saya pribadi tidak mengalami nyeri dan tidak mengalami gatal. Timbul ruam di area kulit yang terkena vitiligo setelah terpapar matahari. Aku pernah menemukan salah satu model yang terkena vitiligo. Namanya Winnie Harlow. Winnie Harlow itu merupakan seorang model serta aktivis asal Kanada yang mengalami vitiligo. Ia didiagnosa mengalami vitiligo pada saat usianya 4 tahun. Wanita kelahiran 1994 ini menjadi terkenal pada tahun 2014 saat ia menjadi kontestan dari serial televisi AS American Next Top Model ke-21. Beliau ini juga sempat dibully saat duduk di bangku SMA. Terus Michael Jackson juga ada, almarhum, Zaza Cesar, Zaza. Saya nggak tahu bacanya gimana, maaf ya. Kelihatan nggak sih? Jadi dia ini salah satu model yang terkena vitiligo di area muka dan di bagian tubuhnya juga.
Mungkin lebih stres dia daripada saya ya, tapi saya lebih stres karena saya malu. Nah, kalau yang zat-zat sesar itu dia hampir di seluruh bagian tubuhnya nih. Jadi warnanya tuh belang. Jadi di bagian sininya ada yang warna putih, di pipinya normal gitu warna kulitnya beliau gitu. Udah sih gitu aja paling. Nah, untuk makanannya sendiri tidak ada pantangan dalam makanan dan minuman. Masih boleh makan gorengan, makan berminyak masih bebas. Cuman rutin minum obatnya aja dari dokter sama salah. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dan lain-lain. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.